Karena ini adalah MC gratisan, jadi lebih banyak tremornya ya. Jadi kalau ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Salahkan saja Ibu Ketuanya. Oke, nama saya Christina, saya sudah menikah, punya anak 3, semuanya cowok ya. Saya sudah bergabung di Ladies Bible Talk ini, termasuk sebagai salah satu pendirinya. Yang saya sangat appreciate adalah Ladies Bible Talk ini sudah sangat-sangat membantu saya. Banyak sekali memberikan tips sebagai seorang mama dan juga sebagai seorang istri dalam banyak hal, dalam married, dalam parenting, pokoknya awesome. Saya hanya merasa di mana lagi ya kita sebagai wanita bisa mengimpact satu sama lain selain daripada di Ladies Bible Talk ini. Bagi yang baru pertama kali, thank you untuk tim multimedia, sekalipun ada gangguan teknis, tapi kita sangat appreciate loh, para wanita luar biasa ini mau memberikan yang terbaik daripada hidup mereka untuk melayani kita semua sore hari ini. Thank you so much. Dan sebelum kita memulai acara, mendengarkan lesson yang sangat luar biasa dari Sister Dame, kita akan memainkan sebuah game yang akan dipimpin oleh Sis Vivi, ya. Tidak sembarang game, beda ya sama game yang bulan lalu. Kalau bulan lalu rasanya kita nggak kepengen banget. Ya sih, ke Maldives naik getek. Sekarang kita kasih hadiah beneran. Ayo tim multimedia tampilkan hadiah yang bakal diberikan kepada pemenang. Kita akan pilih 3 pemenang. Masing-masing akan mendapatkan hadiah ini. Oh, ada tour ice cream. Tim multimedia bisa tampilkan hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang. Thank you. Quiz OVO. Yes. Bagi yang menang kita akan tampilkan di dalam grup WhatsApp. Kita akan berikan kepada pemenang tersebut. Itu sebabnya kita harapkan kalian semua yang bergabung di sini untuk tolong bisa join WhatsApp grup kami ya. Yes. Kembali lagi saya ulangi, kalau belum bergabung tidak masalah, bisa hubungin orang yang mengundang. Bagi yang pakai smartphone tolong di screenshot nantinya. Begitu barcode itu ditampilkan pada akhir acara ini sekali lagi ya. Thank you so much untuk tim multimedia. Ini adalah hadiah yang akan kita berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Sis Vivi untuk memimpin kita punya game. Thank you. Thank you, Christine. Halo semuanya, ketemu lagi kita di game Jayus. Kalau namanya gamenya game Jayus. Kalau tadi Christine sudah sebagai MC, dia tuh ngomongnya tegas, tajam, dan terpercaya. Jadi kalau sekarang kita agak jayus-jayus dikit ya, jangan terlalu ini formal. Nah, berhubung judul lessonnya hari ini adalah Tiger or Elephant, kita jadi mau belajar kayak kembali ke anak-anak TK, belajar suara-suara binatang. Nah, aku mau kasih contoh ya, misal aku ada 5 ayat yang akan aku bacakan, dan setiap ayat itu nanti akan ada keterangan nama binatangnya. Jadi aku minta siapapun yang mau berpartisipasi tolong kasih kode ya untuk supaya bisa ditunjuk, dan nama binatang tersebut tolong praktekkan suaranya. Nah, aku mau ambil 2, misalnya maunya satu ayat itu kalau bisa ada 2 contohan, jadi bisa dipilih siapa yang suaranya paling mirip, itu adalah yang pemenangnya ya. Contoh, aku mau bacain ya ayat ini, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, di sini ada keterangan domba. Jadi, kalian harus mempraktekkan bagaimana suara domba itu. Bisa dimulai ya? Halo? Be, gitu. Ya, seperti begitu. Oke. Sekarang itu salah satu contoh, misalnya be gitu. Yang paling mirip itulah adalah pemenangnya. Oke, saya mau kita... kalau domba Amerika. Domba Amerika, ba.
Ba. Itu domba Jawa. Kalau ba itu domba Jawa. Kalau domba Amerika ya gitu. Ba gitu. Nah, mirip. Oke, sekarang kita mulai ya. Nomor 1. Diambil dari ayat Yohanes 18 ayat 27. Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Suara ayam coba. Kukuruyuk. Itu ayam yang kepagian. Aku. Suara ayam jantan dong, bukan kukuruyuk. Itu nyanyian. Coba ayo, lumayan kan OVO 300. Saya Tiffany. Petok. Itu ayam mau betelor. Masa Petrus mau Petrus dengarnya ayamnya petok-petok. Ayo coba ayam jantan yang bikin Petrus merasa ini benar kata Yesus. Kalau siapa tuh? Cak, Siapa lo tuh? sebut nama dulu, Cak. Iya, sebut Melisa. Wah, Syawari, coba tadi suaranya gimana? Kukuku. Wah, itu ayam kejepit. Ayamnya kejepit. Coba, pasti ada yang bisa deh. Sayang kan 300. Kalau dari anak sekolahku gini bunyinya, Ci. Kukudududu. Enggak. Ini ayam pejantan kan? Sorry. Ini tadi ayam pejantan ya. Oh, pejantan. Iya, ayam pejantan. Oke, ayam yang jantan. Kalau tadi kan aku take petok itu kan cewek ya. Kalau jantan tuh gini, petok. Itu bukan ayam Jantan banget loh suara gue. Itu bukan ayam jantan, itu ayam Jawa. Ya ampun, dari tadi tuh kalau nggak domba Jawa, ayam Jawa. Emang saya orang Surabaya, tahu banget loh. Wah, kayaknya kali ini Ayam yang semuanya jantan tuh pada ini nih. petok gitu. Ya udah, coba terakhir siapa yang bisa? Pokoknya ayam yang membuat Petrus tuh sadar bahwa dia tuh udah menyangkal Tuhan Yesus. Yang bunyinya kencang, pejantan gitu loh. Ada yang bisa? Kukuryuk. Ya, itu suaranya bagus tuh. Coba ulang yang lebih kencang sekali lagi. Kukuryuk. Nah, itu benar-benar karena ini ya. Siapa ada yang namanya? Itu kan cowok, makanya pejantan. Siapa namanya? Namanya siapa? Ethan. Wah, pinter suara ayamnya. Oke, sekarang sebentar ya, nanti diundi lagi ya. Kita Oh, sekarang hebat ke- banget sih Ethan ikut berjuang mendapatkan voucher OVO buat mamahnya belanja Hebat Tokopedia. Jadi anak-anak Gue panggil dulu anak gue ya kalau gitu ya. Tiff, kayaknya lu panggil itu deh, suami lu aja deh, lebih cocok. Oke, sekarang yang kedua ya. Dari Ayub 4 ayat 10. Singa meraung, patahlah giginya. Singa muda. Coba suara singa mengaum. Itu singa yang baru tidur. Belum jelas. Ayo dong, masa nggak ada yang ini sih? 300.000 loh, OVO. Kayaknya pada ini nih, pada malu atau memang ini suaranya belum keluar. Ya, singa bule. Roar. Itu singa Prancis. Ayo dong, satu lagi. Coba siapa? Siapa yang bisa? Jangan malu-malu. 300.000 OVO. Coba deh Yeninya Akian tuh biasa suka ngaumin Akian. Itu mengaum
Singanya pasrah. Udah, kalau memang udah nggak bisa, aku terakhir ya satu, soalnya kayaknya di sini ini yang terakhir pasti pada bisa deh. Pasti pada bisa. Coba ya. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi di sini ada anjingnya. Coba. Ini pasti semua bisa karena punya anjing rata-rata di sini. Terus tergantung anjingnya, anjing apa nih? Makanya. Jadi mau jawab juga Ini ragu. Catherine nih. Catherine paling banyak doginya. Kabur. Tuh. Suara siapa itu? Wah, itu siapa ya? Suaranya kok mirip banget. Suara anak aku, Ci. Hah? Suara anak aku. Ya udah, berarti memang anakmu paling hebat menirukan ini suara binatang. Oke, sekian dulu. Sebenarnya aku mau tambah 3 lagi, tapi ngelihat semuanya pada nggak bisa bersuara, jadi nggak usah. Akhirnya lucu-lucu keluarnya, bukannya beneran. Oke, jadi pemenangnya siapa ya di sini? Suara anaknya Natalie ya? Iya tadi ya? Iya, tadi Menang kan, mari gitu. yeay, pemenang. Wih. Oke, terima kasih. Nanti ini ya, hadiahnya nanti diiniin sama panitia. Jadi terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin kali ini bener-bener jayus ya, karena kayak anak kecil semuanya niru ini habis sesuai judul. Oke, thank you. Kembaliin ke Christine. Congrats buat yang menang ya, Natalia. Kalau belum gabung di grup, nanti kita akan info di grup bagaimana untuk klaim hadiahnya ya. Nanti akan dihubungi oleh tim panitia juga. Thank you. Kita akan memperkenalkan juga founder kita, Ladies Bible Talk kita. Tentu seseorang yang saya juga sendiri sangat, saya pribadi sangat mengagumi dia. Ya, saya banyak sekali belajar dan di-equip oleh Maya. Ya, dia adalah orang yang sangat sabar membimbing saya selama perjalanan saya 13 tahun saya menjadi murid. Dia mengasihi saya dan memastikan untuk saya bisa menjadi seorang penolong bagi suami saya dan juga menjadi seorang mama untuk anak-anak saya. Dan tanpa bosan juga menegur saya ketika saya juga banyak berdosa dan berbuat salah. Saya akan memperkenalkan Maya. Boleh tolong spotlight Maya? Halo ladies. Thank you semuanya yang udah join ya di sore hari ini. Saya tahu jam 3 bukan waktu yang gampang ya untuk ibu-ibu untuk meninggalkan tugas dan pekerjaan gitu. Tapi saya sangat bersyukur kita semua bisa ngumpul di sini. Hari ini tugas saya adalah memperkenalkan pembicara kita, Sister Dame. Ya, saya kenal Dame udah lama ya, Dame ya. Mungkin Dame lebih kenal saya daripada saya mengenal Dame. Kenapa? Karena Dame adalah salah satu dari guru sekolah minggu anak-anak saya. Ya, lebih kenal anaknya sih daripada mamanya. Ya, Dame kenal anak-anak saya. Kalau kenal anak-anaknya biasanya rahasia keluarga tahu ya. Benar. Saya rahasia aman, Mai. Rahasia aman. Dan for your information, anak saya yang paling besar udah 26 tahun dan yang kecil 20 tahun. Jadi berapa lama tuh waktu mereka sekolah minggu ya. Dan saya bersyukur sekali karena Dame lah yang tahu kenakalan dan semua kelebihan dan kekurangan anak-anak saya ya, Dame. Yang kadang-kadang saya juga nggak tahu. Mereka banyak rahasiakan dari saya, tapi pasti guru sekolah minggunya tahu kelakuannya kayak apa. Thank you, Dame. Nah, Dame ini adalah seorang apa ya? Dulunya guru preschool ya, Dame. Aku Ya, dulu betul, guru Ya. dari 99. Wah, jadi cocok banget hari ini kalau kita bisa belajar dari Sister Dame, ini cocok banget karena dia sendiri tahu anak-anak, hasil daripada parenting anak-anak itu seperti apa gitu ya. Nah, Dame sudah menikah selama 11 tahun dan punya 2 anak laki-laki.
namanya Kia 10 tahun dan Deo 8 tahun ya. Yang saya sangat bersyukur adalah sejak muda Damai udah mengikut Tuhan, menjadi guru sekolah minggu dan menjadi murid Yesus sudah 22 tahun. Wah, hebat ya. Hebat banget ya. Dan dari 22 tahun itu 10 tahun Damai memberikan diri untuk melayani Tuhan. Amen. Saya sangat appreciate hati kamu, Damai. Masih muda, udah Kamu melakukan tua aku, banyak Mai. hal. Oh, udah tua Anakmu ya? udah 26, Mai. Aku jadi gurunya dia. Jadi kamu kebayang umurku berapa? Aku Mungkin udah pada tua. waktu itu kamu 10 tahun. Jadi, anyway, I really appreciate you, Damai. Thank you juga untuk kasih waktu untuk bisa share tentang keyakinan kamu, tentang knowledge kamu untuk kita semua mamah-mamah di sini. Ya, Sama-sama. kita cannot wait to listen from your lesson ya. Sekarang kita akan mulai dengan doa, saudara, sister. Yuk kita semuanya tunduk kepala dan kita mau berdoa. Surga, untuk sore hari ini di mana kita ibu-ibu bisa berkumpul walaupun masih dalam online Tuhan. Tapi karena online saya juga sangat bersyukur Tuhan karena begitu banyak ladies yang datang tidak hanya dari Jakarta Tuhan tapi dari daerah-daerah dan kota-kota yang lainnya Tuhan bisa ikut join. Bahkan ada yang dari luar negeri Tuhan bisa join juga. Sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan kita bisa belajar untuk bagaimana bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Bantu kami Tuhan, kami tahu kami adalah ibu-ibu yang penuh dengan kekurangan, ibu-ibu yang penuh dengan ketakutan, ibu-ibu yang penuh dengan kecemasan Tuhan, bagaimana membesarkan anak-anak yang benar di hadapan Engkau. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa sore hari ini kita bisa belajar dari Sister Damai untuk mengerti diri kami sendiri, parenting kami seperti apa, dan mencocokkan dengan apa yang benar di mata Engkau. Thank you untuk semuanya Tuhan Yesus, bila Engkau menjaga kami, bantu untuk semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami juga bisa refleks dan melihat kepada diri kami sendiri dan mau memperbaiki apa yang kami bisa lakukan terhadap anak-anak kami. Bantu juga untuk Damai Tuhan, biarlah wisdom yang akan nanti Damai share benar-benar datang daripada Engkau aja. Bantu untuk Damai Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mau serahkan waktu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Oke. Selamat sore semuanya buat semua ladies di sini. Ada yang bukan late udah nggak perlu sebenarnya ya karena anak-anaknya pun sudah menikah ya, tapi masih juga mau ikutan ya mungkin karena mau memastikan cucunya juga dibesarkan dengan benar ya. Saya sangat appreciate itu. Buat yang lain bahkan ada yang sambil kerja sambil dengerin ya, itu saya sangat appreciate sekali. Thank you banget sudah mengundang saya di sini. Buat Vivi Akwang tadi aku ngelihatnya kayak saya lihatnya kayak serem banget ya, standarnya tinggi sekali ya. Kalau untuk suara aja itu harus pas gitu. Dari tadi saya merasa suaranya udah benar, tapi buat Vivi itu kayaknya nggak benar gitu loh. Harus ada standar tertentu. Sebagai guru TK saya merasa standar saya rendah sekali berarti dulu ya. Soalnya tadi suara-suara itu yang saya ajarin dengan anak-anak saya di TK kemarin itu. Waktu tahun itu berarti saya salah. Saya salah sebenarnya harus mengundang Vivi kayaknya untuk datang masuk ke kelas dan mengajarkan suara-suara binatang. Thank you. Saya diundang oleh Maya kemarin itu di awal bulan dan saya kasih tahu, iya Mei, tentang parenting, tentang tiger parenting and elephant parenting. Tiger parenting, elephant parenting, apaan tuh gitu ya? Apa aku yang nggak dengar atau aku udah kelamaan atau apa gitu ya? Waktu saya lihat lagi, oke, gitu ya. Terus terang, saya juga sangat belajar dari hal ini dan thank you untuk saya diberikan kesempatan untuk saya bisa share. Ya, of course ini kalau saya share itu saya selalu suka sekali kalau share itu kita pasti harus based on the Bible karena the best ataupun yang terbaik itu selalu from the Bible. Ya, well let me share. Saya mau share screen dulu. Saya udah bisa share screen nggak ya? Sudah? Bisa Kak? Sudah. Thank you. Saya di sini. Oke. Oke, now saya diminta untuk share ini, tiger or elephant parenting. Ya, am I controlling
or am I permissive? Ya, waktu saya baca ini semua orang kayaknya nggak mau dua-duanya, tapi ada juga yang sangat percaya bahwa mereka lebih percaya controlling, tapi mereka juga lebih percaya ada yang namanya permissive. Ya, so let's learn dulu. Nah, ini dia. Saya mau memperkenalkan diri saya. Ini adalah The Sinagas. Ya, saya menikah dengan suami saya John Sinaga. Ya, kalau yang tahu kisahnya saya dulu, saya sendiri bahkan tidak percaya saya bisa menikah. Ya, semua kayaknya laki-laki ataupun semua brother itu takut sama saya karena saya paling galak. Ya, tapi cuma ini yang bisa menaklukkan saya karena dia satu-satunya bisa memimpin katanya untuk saya, dan Tuhan give me the best husband yang paling cocok buat saya. Ya, dan saya diberikan 2 orang anak, kami dikaruniai 2 orang anak. Ini adalah Hezekia, anak saya yang paling besar. Ya, dan ini adalah Amadeo, anak saya yang paling kecil. Percaya saya, setelah pandemik, ukuran badan mereka tidak seperti ini. Ukuran badan mereka meningkat sekitar 2,5 kali lipat dari sini. Ya, dua-duanya mempunyai karakter yang sangat berbeda, dan saya sangat bersyukur. Saya tahu Tuhan sangat luar biasa mempercayakan kami berdua untuk bisa mendidik kedua anak kami ini. Ya, dan saya tahu kalau saya dikasih sama Tuhan, kami dikasih sama Tuhan kedua anak kami ini, pasti kami juga dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa membesarkan mereka dengan benar. Jadi saya excited aja ya punya mereka dalam hidup saya, karena mereka banyak sekali ngajarin saya. Nah, kalau kita bicara tentang parenting, parenting itu sebenarnya seperti ini. Parenting itu adalah proses membesarkan atau memberikan perlindungan dan kasih sayang pada anak. Ya, untuk memastikan anak tersebut mempunyai perkembangan yang sehat dari kecil sampai dewasa. Gila ya, hebat sekali tugas kita. Kamu diberikan satu kepercayaan untuk bisa membesarkan satu makhluk Tuhan, ya, dari kecil sampai dewasa, dan itu perkembangannya harus sehat. Dan kita itu dipercaya untuk kita memastikan perkembangan tersebut. Ya. Nah, yang lebih ngerinya lagi, nggak ada sekolah untuk ini. Dan nggak ada jurusan khusus di universitas yang bicara jurusan parenting, itu tidak ada. Tambah lebih ngeri lagi, tidak ada satu rumus baku yang berlaku untuk setiap anak. Jadi, this is the best parenting ever. Itu nggak ada. Dan tidak ada juga satu orang tua teladan yang bisa juga teladan kepada anak yang lain. Belum ada yang bisa membuktikan seperti itu. Tapi anehnya, banyak orang yang tetap mau menjadi orang tua. Jadi nggak heran ya, kenapa banyak sekali model-model parenting. Karena memang orang pengen sekali tahu, orang pengen sekali belajar, tapi tanggung jawabnya banyak, tidak ada rumus bakunya. Jadi setiap saat itu selalu ada hal-hal baru yang harus dipelajari dari parenting. Dan kalau kita semua, ladies ada semua di sini, mama tadi seperti kata Maya ya, ada di sini semua. Saya percaya karena kita di sini semua adalah ibu-ibu atau mami atau mama yang benar-benar pengen memberikan parenting terbaik untuk anak kita. Ya, saya tahu udah ada di tengah-tengah kantor ya. Ini lagi kerja, masih sambil bisa dengerin ya. Dan itu saya sangat appreciate sekali. Nah, let's learn dari 2 jenis parenting ini. Nah, ini adalah tiger parenting. Ya, ditemukan oleh kata ini pertama kali itu di invent ya sama Amy Chua tahun 2011 di bukunya The Battle Hymn of the Tiger Mother. Ya, jadi ini sebenarnya ke arah kepercayaannya Cina ya, yang menyatakan bahwa untuk melindungi anak yang terbaik itu adalah kamu harus prepare mereka untuk masa depan. Jadi dari sekarang anak-anak itu harus siap menghadapi masa depan. Mereka harus punya kemampuan, kebiasaan kerja, apapun yang dibutuhkan. Jadi nanti ketika mereka besarnya, mereka udah siap. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambil itu dari mereka. Inilah falsafah utamanya. Ya, ini juga banyak sekali dikasih latar belakangnya itu adalah orang tuanya itu harus benar-benar terlibat di sini. Karena harus banyak motivasinya. Ya, motivasinya itu adalah sayang. Motivasinya itu adalah cintanya. Motivasinya itu adalah
apa ya, karena mau memberikan yang terbaik aja anaknya. Pokoknya anaknya harus dapat the best, anaknya nanti jadi the best, itu aja motivasinya. Jadi of course karena saking sayangnya, bukan karena nggak suka, tapi saking sayangnya. Dan bisa menggunakan taktik paksaan untuk membesarkan anak. Supaya apa? Supaya anaknya sukses. Masalahnya, definisi sukses adalah definisi sukses menurut orang tuanya. Bukan menurut anaknya, tapi menurut orang tuanya. Makanya kadang-kadang bisa sampai menjadi taktik paksaan. Nah, untuk tiger parenting, anak-anak itu cenderungnya itu adalah ekspektasi tingginya itu adalah selalu ke bidang akademik, ya. Dan tujuannya mereka adalah supaya anak-anaknya ini nanti punya kontribusinya itu yang besar kepada masyarakat, juga keluarga, mampu membiayai, ya. Kalau nanti sudah besar, sukses juga, anak-anaknya bagus, punya cucunya juga bagus, kehidupannya bagus, itu saja. Dan anak yang baik adalah anak yang bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Ini menurut tiger parenting. Goals mereka sangat tinggi. Orang tua seperti ini. Mereka akan mendorong anak untuk mencapai ini dengan cara apapun. Selalu dengan standar adalah, dulu saya juga begitu. Dan saya turns out okay. Masa anak saya enggak? Atau ada ambisi-ambisi orang tua dulu yang tidak tercapai, dan sekarang itu mau dikasih ke anaknya. Nah, faktor yang sangat tinggi dari sistem parenting ini adalah rasa malu. So shame. Jadi kebanyakan adalah seperti ini, karena orang tua sudah bekerja keras, sangat terlibat, mengontrol, dan memastikan semuanya. Jadi ketika anaknya tidak melakukan, anaknya itu dibuat menjadi rasa bersalah atau jadinya malu karena tidak mencapai goal yang dikasih kepada mereka. Ya, karena apa? Karena orang tua untuk anaknya mencapai goal, bukan anaknya aja, orang tuanya pun berkorban sebenarnya. Ya, mungkin bekerja lebih keras, mungkin orang tuanya harus menemani anaknya kemana-mana supaya anaknya bisa bagus secara akademiknya. Jadi orang tua juga berkorban. Ada sesuatu yang dilakukan orang tuanya. Setelah ditemukan itu sangat efektif ya jenis parenting seperti ini untuk anak-anak di Asia dan keturunan Asia Amerika ya. Terus anak yang dibesarkan dengan sistem tiger parenting ini akan menunjukkan level stresnya itu sangat tinggi. Tinggi sekali level stresnya. Tapi pada saat yang bersamaan, keinginan atau pencapaiannya juga sangat tinggi. Nah, saya baru find out ya, dan saya tahu saya dibesarkan dengan sistem parenting ini oleh mama saya. Ya, saya ingat mama saya selalu bilang ke saya dulu, ya Meng, kamu tuh nggak ngapa-ngapain kan di kampus, cuma kerjanya kuliah doang, nggak macul, nggak suruh jualan, nggak suruh ngapa-ngapain. Mama tidak menerima nilai di bawah B. Tidak ada nilai di bawah B. Mama cuma mau nilai itu B ke atas. Saya masih ingat di semester pertama, semester kedua, saya dapat ada 1 C saya di transkrip nilai saya. Dan waktu itu saya sampai saya sudah berpikir saya sudah pergi ke rel kereta api. Dan tinggal saya bunuh diri aja sekalian ya. Karena saya sangat merasa kecewa, saya merasa saya akan sangat mengecewakan mama saya yang sudah sangat bekerja keras untuk saya. Jadi, dan saya itu adalah high achiever. Saya set goal saya sangat tinggi. Jadi waktu saya lihat ini, apakah saya membenci mama saya? Tidak. I love my mom. Saya sangat mengasihi mama saya. Karena saya tahu pengorbanannya dia. Tapi itulah yang terbentuk di saya. High achiever, ambisi saya tinggi sekali, tapi saya juga gampang sekali untuk merasa malu. Ya, saya shame. Saya gampang guilty. Ya, yang sangat terbentuk. Ya, banyak dalam hidup saya. Nah, ini adalah tiger parenting. Let's move to elephant parenting. Kalau elephant parenting, dia ini sistemnya itu ditemukan oleh kalimatnya ini ditemukan oleh Priyanka Sharma, ya, tahun 2014. Kebalikan, opposite of the tiger parenting. Orang tuanya itu digambarkan adalah yang percaya bahwa anak itu tuh harus dilindungi, diasuh, memberikan semangat, ya seperti lihat itu tadi, itu gambar anak-anak gajah itu ya. Mereka itu selalu orang tuanya itu ada di sana. Anak-anak itu kalau biasanya kan kalau kita kan punya set standar tinggi. Jadi kalau anak-anak misalnya kita mau pisahkan anak-anak gitu, biar anak-anak bisa belajar tidur sendiri gitu misalnya. Ya mereka harus tidur sendiri, ya tidur aja sendiri seperti itu. Jadi kalau sambil nangis
nggak apa-apa, yang penting nanti juga akan terbiasa. Tapi kalau dalam sistem elephant parenting ini nggak boleh kayak gitu. Jadi anak-anak itu harus benar-benar selalu ada orang dewasanya, memastikan di sana. Anak-anak itu harus feel secure seperti itu, merasa dilindungi, harus diasuh, memberikan semangat, selalu seperti itu. Karena itu tidak boleh cuma orang tuanya aja, karena kan nggak mungkin orang tuanya terus-terusan bersama dengan dia. Makanya satu kampung ya diharapkan untuk bisa membesarkan anak ini. Jadi ada kakek, nenek, om, tante itu juga diberikan kesempatan untuk ikut dalam membesarkannya. Segala sesuatunya fleksibel, tidak ada yang disiplin, tidak ada disiplin baku atau kaku. Ya, anak-anak diberi pilihan. Semuanya itu anak-anaknya itu jadi gini, kayak bukan tidak ada kamu harus seperti ini, enggak. Jadi ngikut aja. Anaknya mau kayak gimana ya ikut aja. Gitu loh sistem ini. Now, ada tiger, ada elephant. Ya, yang satu sangat controlling. In a way, dengan dasarnya adalah sayangnya karena mau yang terbaik buat anaknya. Yang satu adalah elephant. Ya, yang sangat mendukung anak, support anak. Kenapa? Karena saking sayangnya sama anak. Tapi yang mana dong yang terbaiknya? Which one is the best one? Atau yang saya tanya sekarang, kalau kita boleh cek parenting kita sekarang, atau kita boleh cek kita sebagai mama, kamu mama yang mana? Mama tiger, ya, atau kamu mama elephant? Atau kamu mama setengah elephant, setengah tiger? Ya, muka tiger, badan elephant. Atau badan elephant, muka elephant, badan tiger. Wah, kita nggak tahu juga. Itu berarti siluman dong ya, jadi-jadian. Anyway, kita sekarang mau lihatnya ya seperti ini. Apakah ini satu hal yang baru? Alkitab mengatakan tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Nggak ada yang baru. Yang namanya tiger parenting sama elephant parenting itu sudah ada di dalam Alkitab. Yuk kita cek yang ini. Kita lihat parentingnya Ishak dan parentingnya Ribka di Kejadian 25 sampai 27. Saya nggak minta kita baca ya, tapi bukan kita baca sekarang maksudnya, tapi nanti ambil waktu untuk melihat bagaimana seorang seorang Ribka, mama yang luar biasa ini, dan bagaimana Ishak, papa yang luar biasa ini membesarkan kedua anak mereka. Ya, mereka berdua dikaruniai dua orang anak, ya, Ishak dan Ribka ini, mereka bernama itu adalah Esau, yang satunya lagi adalah Yakub. Hebatnya adalah dari awal sudah terlihat siapa yang disukain siapa. Ishak lebih suka sama Esau karena Esau ini suka berburu dan Ishak suka sekali makan daging. Jadi dia makan daging hasil buruannya Esau. Jadi dia lebih menyukai Esau. Yakub lebih disayang sama Ribka karena apa? Yakub suka di tenda. Jadi yang suka bantu-bantu itu adalah Yakub. Jadi Ribka lebih sayang sama Yakub. Dari awal saja pemisahan sudah terjadi. Ya. Nah, ini lebih menunjukkan bagaimana Ishak dan Ribka ini tidak ada banyak komunikasinya, nggak bagus sebagai suami istri ya. Karena dia tiba-tiba mendengar bagaimana si Ishak akan memberkati Esau. Ishak itu nggak ada ngomong sama Ribka, tapi dia Ishak itu ngomongnya sama Esau. Ya, langsung Ribka. Saya nggak tahu apakah ada mama seperti Ribka di sini ya. Langsung bikin rencana detail. Saya kebayang ya kalau dia jadi saya adalah orang yang sangat suka bikin plan ya. Saya lagi kebayang Ribka itu langsung bikin kertas dan dia langsung bikin plan, whole plan. Karena plan dia itu sangat detail. Saya mau semua ibu-ibu di sini ya, mama-mama di sini baca dengan sangat detail Kejadian 25 sampai 27. Itu hebat sekali dia bikin rencananya. Dia suruh Yakub, dia bilang, kamu ikuti saja kata-kata saya, ikuti rencana saya. Waktu Yakub bilang, tapi nanti kalau aku ketahuan gimana? Ini kan Esau itu kan berbulu, aku tidak loh. Tenang, sudah disiapkan. Gitu. Terus tapi kalau aku nanti dicium baunya kan baunya aku kan baunya bukan baunya Esau. Tenang, sudah disiapkan. Baju Esau sudah disiapkan juga. Ya, Yakub ragu, Ribka mengatakan, gak usah takut. Waktu dia bilang, aduh, bukannya ini bohong.
Ribka langsung bilang, kutuk bagian saya. Kamu ikut saja. Wah, saya lagi kebayang ya, betapa Ribka ini benar-benar bisa atur dengan sangat detail. Jadi saya suka takut waktu kemarin, waktu saya baca ini, saya pikir, kok kayak aku ya? Aku tuh sangat detail kalau bikin apa-apa. Ya, sampai kemana-mananya bisa. Apakah saya bisa jadi sangat controlling seperti ini ya? Karena dulu saya juga sistemnya itu seperti tiger parenting tadi ya, mama saya ya. Ya, dia cover semua kemungkinannya yang terjadi. Itu luar biasa, pinter banget Ribka ini. Dan ketika Esau berniat membunuh Yakub, Ribka kembali lagi membuat rencana berikutnya. Kau pergi sekarang, kau pergi ke tempat pamanmu, Laban, ya dia bilang, nanti kalau udah tenang aku panggil kamu kembali. Plan well. Apakah Ribka membenci Esau? Aku nggak yakin, karena dia sama-sama keluar dari perutnya. Anaknya juga kok sama-sama. Tapi apakah juga Ribka ini begitu membenci begitu membenci Yakub? Enggak, dia lakukan ini karena dia cintanya kepada Yakub. Sayang banget kepada Yakub. Dia mau yang terbaik buat Yakub. Makanya dia suruh seperti ini. Ya. Yang luar biasanya itu lagi adalah begini. Ketika Ishaknya itu mau memberkati, ya, dia memastikan semuanya itu harus berjalan dengan smooth. Jadi semua berkat sudah didapat oleh Yakub. Esau dapat sisanya aja. Apa yang terjadi akibatnya? Ini yang terjadi dari akibat parenting mereka. Yakub dengan gampang ditipu oleh Laban pamannya. 14 tahun ditipu. Rahel, wanita yang sangat dicintai oleh Yakub, waktu mereka menikah mandul. Yang salah siapa? Yakub. Rahel bisa dengan gampang menyalahkan Yakub. Kenapa dia nggak bisa punya anak? Rahel karena begitu cemburu kepada Lea yang punya anak, kakaknya yang punya anak, ya langsung bilang sama Yakub, kamu tidur dengan Bilha, ya pembantunya atau hambanya. Karena dia pengen punya anak. Jadi anaknya Bilha, jadi nanti anaknya dia juga. Lea yang melihat Yakub punya anak dari Bilha hambanya, juga nggak mau kalah. Dia suruh Zilpa, hambanya juga, untuk bisa tidur dengan Yakub. Apakah yang Yakub lakukan ketika hal ini disuruh sama istri-istrinya? Manut wae. Iya, ikut. Dia tidur, dia dapatin anak juga dari Bilha, dapatin anak juga dari Zilpa. Nah, yang lebih parah adalah kayak gini. Ketika itu adalah waktunya Rahel bersama dengan Yakub, tapi karena Yakub tapi karena Rahel pengen sekali itu buah dudaim yang dibawa sama anaknya Lea, Ruben. Dia bilang, oke, karena kamu pengen banget begini, kata Lea, kalau gitu Yakub tidur sama saya hari ini. Lea dong dengan gampang begitu lihat Yakub, dia bilang, kamu sekarang tidur sama Lea. That's it. Yakub tidak bertanya, Yakub tidak apa-apa, manut lagi, dia langsung pergi ke Lea. Di situ juga Lea hamil setelah itu. Ya, ini yang lebih ngeri lagi. Anak perempuannya itu diperkosa, anak perempuan Yakub itu diperkosa oleh anak satu raja. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia diam aja. Karena apa? Karena anak-anaknya dia masih di ladang. Bayangkan, anak perempuannya diperkosa, Yakub diam saja karena dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngambil keputusan karena anak-anaknya yang laki-laki lain masih di ladang. Ketika anak laki-lakinya begitu marah dan melakukan pembalasan karena adik mereka diperkosa, Yakub cuma ngomong gini, aduh, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku di tengah penduduk negeri ini. Aku. Yakub ketika punya anak juga, dia lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kedua orang tuanya. Dia memfavoritkan Yusuf, yang pada saat itu juga bisa sangat sombong. Ya, karena dia sangat berbeda di treat, diperlakukan. Dan apa yang Ribka harapkan untuk dia bisa bertemu dengan Yakub, dia tidak ketemu sampai dia mati. Apakah Ribka tidak sayang sama Yakub? Of course, dia lakukan semuanya karena sayang, karena cintanya. Tapi akibatnya, ini yang membuat saya ngeri ya. Ketika dia mengontrol semuanya, memastikan semuanya, Yakub pun udah terbiasa jadinya sekarang.
Yakub terbiasa apa? Terbiasa ngikut. Terbiasa untuk lakukan apa yang dilakukan sama apa yang disuruh kepada dia. Ya, ngikut aja. Selalu keputusan adalah orang lain yang mengambil keputusan buat saya, bukan saya yang mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Ini adalah akibat dari parenting Ishak dan Ribka. Dari jenis parentingnya aja kita udah tahu, mereka adalah the tiger parenting, Ribka terutama. Nah, how about this parenting? Imam Eli, 1 Samuel 2 dan 1 Samuel 4. Ada 2 anaknya, ya, Imam Eli. Bagi di sini yang mungkin belum tahu ya, Imam Eli ini adalah imam yang ditemui oleh Hana. Ya, Imam Eli adalah imam yang memimpin Israel sebelum Samuel memimpin. Ya, jadi pada waktu itu orang Israel itu memang dipimpin oleh imam. Nah, imam ini adalah yang pertama, Imam Eli namanya. Dia punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Kalau dia adalah imam, ya pasti dia adalah keturunan Lewi. Pasti semua orang sudah tahu apa tugasnya, apalagi anak-anaknya. Ya, kali ini 2 anaknya itu menjadi imam. Seorang imam itu udah tahu tugasnya, tanggung jawabnya, karena dia besar sekali. Dia harus membawa korban persembahan untuk bisa meminta apa ya namanya, supaya dosa umat itu bisa dibersihkan kepada Tuhan. Imam itu tinggi sekali ekspektasinya dan yakin sekali bahwa Hofni dan Pinehas tahu itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar hak iman. Korban persembahan itu mereka ambil begitu saja, ya. Jadi dalam bentuk mentah mereka ambil, dengan garpu mereka tusuk. Kalau ada orang yang tidak kasih, mereka akan sangat marah dan mereka memilih bagian yang mereka mau. Ya, harusnya bagian yang tersisa itu sudah ditentukan sebelumnya, tapi bagi mereka enggak. Dan kalau ada orang yang menolak, yang membawa persembahan menolak memberikan kepada mereka, mereka itu akan marah sekali dan mereka bisa mengancam mereka, ya. Ya. Kemudian naik tingkat, ya, bukan cuma mengambil persembahan. Kali ini dia meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bukan lagi tentang mengambil persembahan. Tapi apa yang dilakukan Eli? Ya, ini lucu. Eli itu imam, anaknya imam. Eli itu imam, anaknya imam, tapi Eli itu untuk tentang anaknya, dia bukannya tahu langsung, dia cuma dengar. Ya. Dan dia bilang ketika dia mendengar perilaku anaknya itu, dia cuma bilang begini, jangan begitu anakku. Jangan melakukan itu kepada Tuhan, jangan dosa sama Tuhan. Tapi ada satu kata di 1 Samuel 2 itu ya, ketika ada satu nabi datang, suruhannya Tuhan datang, dan Eli, dikatakan di situ Eli memandang loba, korban sembelihan, dan lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Eli juga menunjukkan contohan yang sama, yaitu juga dia mengambil korban persembahan itu yang harusnya untuk Tuhan. Jadi anak-anaknya sebenarnya juga niru Eli, ya. Dan kita lihat bagaimana Eli tidak ada sama sekali, ya, nggak ada sama sekali kayak mendisiplin, bicara, ya, tapi cuma ngasih tahu aja. Sepertinya mengingatkan saja, bicara aja. Nah, apa yang terjadi akibat dari parentingnya ini? Tuhan berjanji di awal bahwa Tuhan itu akan ada bersama-sama bersama Eli dan kaum keluarganya. Tapi kemudian Tuhan mematahkannya, ya. Kemudian Tuhan menggantinya menjadi janji yang baru adalah dia akan mematahkan Eli dan tangan kekuatan kaumnya. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluarganya. Berarti kalau tidak ada kakek berarti akan mati. Pada usia tertentu mati. Ya, ngeri banget. Nggak ada yang sampai berikut dan tidak bisa merasakan punya kakek, punya nenek mungkin, ya. Ya, yang lebih ngeri lagi, pada waktu itu terjadi perang dengan Filistin, ya. Kemudian orang Israel berpikir bahwa kalau mereka membawa tabut, bahwa mereka akan menang. Dan Hofni dan Pinehas membawa tabut itu ketika mereka berperang melawan Filistin. Ya, ketika mereka lagi pegang situ, Filistinnya itu bunuh kedua anaknya. Hofni dan Pinehas mati di hari yang sama. Ketika Eli mendengar kematian anaknya,
Dan ketika dia mendengar tabut perjanjian itu dirampas orang Filistin, ia jatuh dari kursinya, umurnya 98 tahun, dan mati karena batang lehernya patah. Ya, lihat akibat dari parentingnya Imam Eli, lihat dari akibat parentingnya Ishak dan Ribka. Ada yang baru di muka bumi? Nggak ada. Dari dulu yang begini-begini itu udah ada. Ya, so what we learn? Apa yang kita belajar? Ya, orang bisa kasih nama baru. Nanti mungkin di tahun keberapa udah ada nama dengan binatang yang baru. Mungkin sekarang bukan dengan binatang, tapi mungkin yang lain lagi. Akan namanya beda-beda. Tapi saya merasa prinsip yang paling benar selalu back to the Bible, selalu kembali kepada firman Tuhan. Ya. Apa yang Alkitab katakan? Apa yang Alkitab katakan tentang parenting? Ya nggak banyak memang, tapi Alkitab itu selalu kasih framework-nya, cara kerjanya, yang kita bisa sangat kaya. Bagaimana kita bisa apply-nya dalam kehidupan kita menjadi mama, atau dengan suami kita nanti jadi bisa papa untuk anak-anak. Ya, dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Ini sangat terkenal ya. Didik menurut jalan yang patut baginya. Di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Dari 3 ayat ini aja, saya bisa dapatkan ini. Mendidik anak, kita tahu caranya. Mendidik anak, dikasih tahu kenapa kita harus mendidik anak. Bagaimana cara kamu mendidik anak? Menurut jalan yang patut bagi dia, bukan bagi orang tuanya. Anakmu 5, atau anakmu 2, anakmu 10, anakmu 6, anakmu 3, berarti jalannya ada 3 kalau anaknya 3. Ada 5 kalau anaknya 5. Karena jalan yang patut bagi setiap anak. Bukan jalan yang patut bagi orang tuanya, bagi neneknya, bagi keluarganya, bukan. Tapi jalan yang patut bagi anak itu. Bagi anak yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana caranya lagi? Kamu harus mendidik anak itu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan kalau kita sendiri tidak di dalam Tuhan? Ya, no wonder kita bisa kemana-mana, swing sekali kita tentang kalau ketika kita mau mendidik anak kita. Karena kita sendiri juga tidak firm, kita juga tidak kuat di dalam ajaran dan nasihatnya Tuhan. Apa nasihat Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan nasihatkan? Ya, saya sangat suka waktu itu anak saya Kia, dia ini kuat time. Aduh, saya belum permisi lagi dari dia. Kia, can I check? Boleh ya? Oke. Oh, boleh katanya. Dia berumur 10 tahun, dari kelas 2 sebenarnya, atau dari kelas 3 itu sebenarnya dia sudah minta dia saat teduhnya itu langsung dari Alkitab. Jadi dia tidak mau lagi pakai buku atau pakai renungan seperti apa, dia mau langsung from the Bible. Kita kasih itu. Dan kemarin dia belajar tentang bagaimana hari-hari terakhirnya Yesus ya, perjamuan terakhirnya. Bersama dengan papanya dia belajar bagaimana Yesus di Taman Getsemani. Dia belajar bagaimana Yesus itu begitu takut. Tapi Yesus naik. Bagaimana Yesus berusaha untuk taat walaupun takut. John cerita banyak bagaimana dia takut itu seperti apa yang Kia takutkan. Ya. Kalau kita sendiri tidak punya keyakinan, bagaimana kita bisa ajarkan itu kepada anak kita? Yang saya sangat suka dengan Kia adalah dia belajar. Kalau Yesus saja takut, saya pun nggak apa-apa takut. Tapi saya tidak menyerah pada rasa takut saya. Ya, bagaimana lagi kita mendidik anak kita? Jangan sakiti hatinya.
hati itu sangat sensitif ya. Ada anak yang sangat sensitif. Ketika kita mendidik anak, jangan sampai sakit hatinya. Kalaupun kita menyakiti hati anak kita, mari kita belajar untuk kita juga harus bisa, kalau kita menyakiti, ya kita harus bereskan yang kita sakitin ini. Ya, jangan sakiti hatinya. Apa yang membuat dia sakit hati? Apa yang akan membuat dia itu nggak suka? Nah, ini juga saya baru nih dengan anak saya. Ya, dia nggak suka karena saya ini kan dibesarkan dengan tiger parenting banget ya. Jadi kalau saya nanya sama dia itu, Kia itu bisa merasa, dia bilang, Mama, you know what? Dia nangis satu hari. Nggak satu hari ya, 3 hari yang lalu, dan dia nangis sekali. Saya bilang, apa? Dia bilang dia merasa sangat stres, terintimidasi. Kalau saya tanya dia tentang, Abang udah kelar belum? Abang sudah ini belum? Gitu. Dan dia merasa saya marah. Saya harus banyak deal dengan dia. Apa? Apa yang membuat kamu sakit hatinya? Apa yang kamu merasa Mama sangat mengintimidasi kamu? Seperti apa harusnya? Ya, itu saya harus kamak dengan dia. Nah, itu anak saya yang pertama. Kalau anak saya yang kedua, beda. Sakit hatinya bukan karena itu. Sakit hatinya adalah kalau saya udah ngomong sesuatu, kita udah deal, atau kita udah buat janji, dan saya nggak ikutin janji itu. Wah, itu sakit hatinya kayak apa? Ya, itu yang saya lihat adalah gini, tiap anak itu nggak sama apa yang akan menyakiti hatinya. Kita aja nggak sama, masa kita mau samakan semuanya seperti kita rasa sakit hati? Jangan bangkitkan amarahnya. Ya, yang dua inilah yang membuat kita itu banyak anak-anak itu jadinya ketemu skemanya, kayak kita juga punya skema, kayak kita bukan skema, ini kita punya perangkap masa lalunya kita. Yang kalau itu ditekan tombolnya, kita jadi balik, kita langsung stres. Ya, kita jadi marah, kita langsung balik lagi ke orang yang lama. Ya, ini yang mendidik yang ada di dalam Alkitab katakan, jangan buat dia marah, jangan bangkitkan amarahnya. Kenapa kita harus mendidik anak itu? Alkitab tadi seperti ayat yang tadi katakan seperti ini, supaya dia nggak nyimpang. Tiger parenting tadi bilang, untuk masa depan anaknya, dia memastikan anak-anaknya itu harus bisa sistem kerjanya, harus bisa melakukan ini dan itu supaya tidak diambil. Tapi Alkitab bilang, ketika kamu tahu mendidik anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, jalan yang memang sesuai dengan anakmu itu, dan kamu tidak menyakiti hatinya, kamu tidak membuat dia menjadi marah, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Dia akan ada di jalan itu, karena kita sudah kasih dari awal. Dan yang ketiga, supaya dia tidak tawar. Kenapa kamu mendidik? Supaya tidak discourage. Ya, udah kayak nggak punya harapan. Waktu saya baca ini ya, saya ulang lagi ya, saya cuma melihat, wah Tuhan, kalau udah lihat Alkitab ya, simple, but yet not that simple. Sangat bisa dilakukan, tapi bukan gampang banget gitu. Baku, tapi tidak baku gitu. Jadi kayak sangat excited karena benar-benar bukan tentang metode ya. Orang selalu ngomong sama saya, Mei, kamu gimana sih, Mei? Bikin anakmu itu bisa dengan schedule, bikin ini. Gimana sih, Mei? Kamu gimana sih, Mei, supaya anakmu itu mau quiet time? Kamu gimana sih, Mei? Gitu ya. Orang itu selalu bertanya metode. Bagi saya, yang paling penting itu adalah, kamu tahu nggak anakmu? Tahu nggak? Nah, kadang-kadang tahu itu kita bilang, aku tahu anakku, Mei. Benar, tahu. Sebagai mama atau sebagai papa atau sebagai orang tua, kadang-kadang kita itu banyak sekali kayak selaputnya ya, banyak sekali blind spotnya kita. Karena anak ya, urusannya udah hati, urusannya udah kayak ada pride, ada ini ya. Jadi bagi saya sangat percaya, saya itu harus banyak. Selain saya sangat tahu anak saya memperhatikan mereka dalam banyak hal ketika mereka bermain, ketika ngobrol sama saya, ketika kita lagi bicara. Makanya saya banyak sekali suka bicara dengan anak saya, untuk saya banyak ngorek hatinya mereka. Saya juga pakai mata yang lain. Saya harus siap dengan itu. Ya, kadang pernah dibilang anak saya itu cuma mau patuh atau mau bagus kelihatannya kalau ada saya, anak saya itu bisa obey. Tapi kalau nggak ada bersama dengan saya, anak saya itu bisa liar. Ada yang takut ngomong sama saya seperti itu. Ya, waktu ada orang yang ngomong saya seperti itu, saya nggak langsung bilang, oke, bawa itu jadi satu kebenaran. Saya tanya dulu, bagian yang mana, seperti apa. Waktu dia ngomong,
Oh, akhirnya saya bisa tahu caranya bicara dengan anak saya. Maksudnya seperti apa. Tapi kita selalu butuh, ya. Mata saya sangat terbuka adalah ketika anak saya Hezekia umur 2 tahun, ya umur 2 tahun waktu itu saya benar-benar dikasih masukan oleh Fania. Saya guru loh, saya guru dari 99, saya bahkan belajar khusus untuk early childhood. Ya, waktu itu Fania langsung ambil Kia dan dia bilang, Dame, kamu yang pegang control, kamu orang tuanya, bukan anakmu. Bukan anakmu yang ngatur kamu. Dan saya diam, dan saya memang bisa melihat bagaimana Kia itu benar-benar memegang saya sampai umur 2 tahun. Dia yang ngatur saya. Bayangkan saya tahu ilmunya, saya ngerti, tapi saya dikerjain sama anak saya. Ya. Dan ketika itu benar-benar membuka mata saya. Untuk saya benar-benar bisa melihat, iya ya, ada banyak hal yang saya harus belajar dari anak saya. Saya pikir saya tahu, padahal saya nggak tahu. Bagi saya, untuk ibu semua mama-mama di sini, untuk mama-mama, mami-mami, untuk grandma, siapapun ya, buat tante yang mungkin masih belum punya anak, mungkin nanti yang akan punya anak. Bukan tentang metode, Pak, tentang anak kita. Siapa mereka? Apa kebutuhan mereka? Karena apa yang terbaik buat anak kita, menurut kita, ya belum tentu itu juga yang terbaik buat anak yang lain. So, selalu saya kasih tahu ini, saya selalu kasih ini. Lihat jalannya yang mana, jalan anakmu itu yang mana. Dan mulainya dari sana. Selalu dari sana. Jalan yang patut bagi dia. Kadang kita bisa control, bukan control sebenarnya. Kamu kasih dia batasan. Ya, kamu kasih dia limitnya, kamu kasih dia ini loh yang harus kamu lewati. Kita harus tahu bahwa anak kalau tanpa batasan juga bingung. Ya. Tapi bukan juga anak itu kita paksa. Ya, bukan juga jadi suka-suka hatinya. Nah, itu yang membuat kita lihat ini bukan metodenya, tapi tentang apa yang paling patut, apa yang paling dibutuhkan oleh anak kita. Amen. Itu saja, saya harap bisa membantu. Saya nggak mau banyak-banyak. Ya, karena saya tahu di sini sudah banyak ilmunya ya tentang parenting. Ya, tapi saya sangat happy bisa diundang di sini. Saya berharap ini bisa sangat membantu kita. Ya, kita tutup dalam doa. Saya mau berdoa buat pelajaran kali ini. Bukan tutup dalam doa ya, masih ada yang lain lagi. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Saya sangat bersyukur Tuhan untuk bisa share pelajaran ini. Bagi saya secara pribadi, nggak ada kata berhenti untuk parenting. Mau anak kita umur bayi, sampai anak kita sudah menikah, selalu ada hal-hal yang harus kita pelajari. Ketika mereka masih kecil, beda caranya. Ketika sudah menikah, beda caranya. Ketika anak kita udah teens, udah bekerja, sudah atau nanti dia SMP, atau dia SD, itu beda semua. Bukan tentang metode, bukan tentang mana yang terbaiknya, tapi kita tahu anak kita, apa kebutuhannya, apa yang akan sangat membantu dia sehingga tidak sakit hatinya, sehingga tidak bangkit amarahnya. Dan yang paling penting adalah benar-benar mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat firman-Nya Engkau, Bapa. Bantu kami Tuhan, sebagai mama yang ada di sini semua. Untuk kami juga, kalau kami mau yang terbaik buat anak-anak kami, berarti kami juga harus banyak menginvestasikan waktu kami untuk melihat dari firman Engkau. Karena yang terbaik pasti dari firman Engkau. Karena Engkau mengatakan Bapa untuk mendidik mereka di dalam iman, di dalam nasihat dan ajaran firman Engkau. Dan itulah yang terbaik. Bantu kami Tuhan. Nggak bisa cuma mencomot sana sini, lihat ini yang bagus di anak orang lain, kemudian kita pikir itu adalah yang terbaik buat anak kita. Bantu kami Tuhan. Kalau anak-anak Engkau percayakan di dalam hidup kami, berarti Engkau juga akan menyediakan yang terbaik Tuhan. Kau akan memampukan kami untuk bisa mendidik, untuk bisa membesarkan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang sehat. Anak-anak yang benar-benar akan melihat Engkau. Anak-anak yang benar-benar akan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapak, berkati semua ibu-ibu yang ada di sini. Berkati hati mereka yang benar-benar mau belajar. Bantu mereka untuk bisa melihat anak mereka, mengetahui apa yang paling dibutuhkan untuk anak mereka, dan mereka mau belajar Tuhan, untuk mau memenuhi kebutuhan tersebut. Karena satu kepercayaan Tuhan untuk bisa mempunyai seorang anak.
Itu adalah kepercayaan besar, Tuhan. Engkau sangat mencintai setiap anak, dan Engkau mempercayakan kepada kami. Pasti Engkau juga akan membuka jalan buat kami, untuk kami memampukan kami untuk bisa merawat mereka. Terima kasih Bapa untuk semuanya, mau serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Thank you banget Sis Dame. Kita appreciate banget untuk lessonnya yang senantiasa very powerful ya untuk kita semua untuk belajar. Saya juga thank you banget diingatkan ternyata mengerikan sekali ya parentingnya Imam Eli. Sekalipun dia pemimpin Israel, dia masih bisa bikin. Kita nggak mau ya anak-anak kita kehilangan nyawanya dan kita sendiri juga kehilangan nyawa seperti Nabi Eli. Ya. Kita mau supaya anak-anak kita bisa mengenal firman dengan cara yang benar. Biblical parenting. Gimana kita bisa menjadi parent yang biblical kalau kita sendiri jarang-jarang buka Alkitabnya. That's the whole point. Ya. Jadi kita sendiri yang harus memulainya, ya. Tapi kita membuka kesempatan, kita mau menjadi terang dan garam untuk semua wanita yang ada di Ladies Bible ini, ya. Bagi kita yang mau tertarik menjadi mama-mama yang lebih baik, menjadi istri-istri yang lebih baik seperti yang Tuhan mau. Pada akhir sesi ini kita akan menayangkan tim-tim yang bisa membantu kita untuk belajar Alkitab secara pribadi, one on one. Free, tidak dipungut biaya. We do this. Biar bisa mendidik dalam nasihat firman Tuhan ya, Yatin. Thank you. Sebelum kita tutup, kita akan memberikan waktu sebentar untuk bisa Q&A. Bagi yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sharing juga boleh. Aku mau share sedikit ya, Kak Dame, thank you banget Kak Dame buat Sama-sama. lesson hari ini. Aku pribadi memang lagi on the journey karena anak-anak aku, anakku 2, usia 10 tahun kembar. Ini satu udah mulai terasa bedanya ya. Dari lucu-lucunya yang masih nakal pun bisa dibilang, oh so cute gitu. Sekarang bahkan satu lirikan mata aja itu bisa menggemparkan satu rumahku gitu loh. Kayaknya rasanya tuh pengen gitu ya. Dan apa kalau lagi inget-inget tadi dengar cerita Kak Dame gitu ya. Terus habis itu saya juga datang dari orang tua yang mungkin cukup keras gitu. Mama saya sama papa saya tuh mungkin kalau di rumah tuh kalau zaman dulu bisa dibilang kita kayak debus gitu loh. Kekerasan berbicara banget gitu loh. Alat dapur, semua tuh dari galon aqua hingga mangkok ayam. Pokoknya semua lah ya. Mohon maaf ini kepahitan mulai keluar. Tapi kayaknya kalau ya anak-anak zaman dulu pasti banyak punya mungkin kesamaan ya dengan orang tua yang ya memang caranya tiger, tapi tigernya juga mungkin bablas gitu kan. Nah, Paulina, thank you. Aku cute katanya. Enggak, tapi betul. Dan aku memang perjalanan sekarang aku merasakan banget ya bagaimana benar-benar loh setiap lirikan mata, setiap suara, setiap kata-kata itu benar-benar sangat gampang efek dan sangat gampang untuk menyulut amarahku. Itu suatu hal yang akhirnya di rumah ini itu menjadi kayak gimana ya? Fokusku dalam mendidik anak-anakku akhirnya juga nggak bisa joyful karena apa-apa yang tak lihat aku harus sikat disiplin gitu loh. Kayak ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Apa? Matanya mutar-mutar, nggak lihat matanya mama lebih gede gitu kayak. Kompetitifnya tuh, gue juga goal achiever nih gitu kan. Lo mau kurang ajar sama mama lebih bisa lebih galak. Wah gitu kayaknya. Ini ada apa sih, power syndrome atau apa? Gue nggak ngerti gitu. Sorry. Tapi thank you banget aku lagi diingetin kayak gini ya. Bagaimana benar-benar memang mesti balik dari kita ya. Disiplin, ketika ngomong soal disiplin dan ketika ngomong soal parenting, satu hal yang aku benar-benar sangat diingatkan adalah anak-anak ini juga manusia loh. Dan ketika saya ke-trigger marah sama mereka karena mereka punya kelakuan yang kurang baik di mata aku,
Kalau mau jujur-jujuran, aku pun juga sering begitu, gitu kan. Mungkin kurang ajar sama suamiku. Mungkin aku nggak dengerin anak-anakku. Mungkin aku pun jangan-jangan memberikan contohan yang seperti itu. Karena kan anak-anak itu niru. Mereka nggak lahir dengan kelakuan nyebelin sebenarnya, tapi mereka menyontek dari apa yang kita kasih lihat. Contoh, misalkan ketika saya diajak ngomong, tapi saya pegang handphone nggak dilepas, itu berarti kan saya nggak menunjukkan full attention. Terus saya nanti panggil dia, terus saya mengharapkan first time obedient. Are you kidding me? Gue juga jadi mikir loh, kayak, halo, dia panggil mama aja kadang-kadang mama bisa 3-4 kali baru kayak apa gitu kan. Terus giliran gue panggil kayak, Sean, Naomi. Terus gue berharap anak gue nongol gitu di depan gue, terus ngomong kayak, ya mama, gak mungkin gitu. Itu juga sesuatu yang it's very helpful buat aku ya. Bagaimana menghadapi anak-anak, aku harus melihat mereka sebagai manusia dan aku sama mereka apa ya, parentingnya betul harus biblical, harus thoughtful, harus benar-benar saya harus bisa self-discipline sendiri. Apa yang saya ingin mereka lakukan, apa yang saya pikirkan mereka mau menjadi seorang anak yang bagaimana, aku harus kasih contoh terlebih dahulu ya. Thank you. Itu sesuatu yang aku seneng banget deh hari ini. Thank you. Thank you so much, Kak. Ya, aku bilang sama Kia ya, Kia itu ini Kia yang sangat sensitif ya. Aku tuh dari waktu hamil tuh aku sangat ketakutan soalnya. Jadi Kia itu born dengan penuh banyak ketakutan yang datang dari aku. Aku takut. Ya, dia tuh aku dulu nggak berani bawa untuk imunisasi pertama aja aku ketakutan. I'm so scared gitu. Dan Kia itu bisa sangat sensitif, very sensitive about semuanya. Ya, dan aku bisa harus ngomong sama dia karena dia sensitif, dia gampang marah, wajahnya itu kayak aku, semuanya di hatinya itu ada di wajahnya. Dia nggak suka pasti kelihatan wajahnya. Sementara saya dulu kalau kayak gitu sama mama saya, habis saya. Ngejawab aja tak boleh. Mama kalau udah ngomong, diem aja. Jawab aja nggak boleh gitu. Mama nggak akan mukul, cuma tatapannya itu loh. Saya bisa kayak disap-sap gitu kan. Itu jangan macam-macam sama mama kayak gitu ya. Itu saya sangat begitu ketakutan. Jadi begitu anak saya berani ngelihat saya pikir situ sampai berani ya gitu. Dan itu saya harus deal dengan dia dan bilang saya harus bicara dan saya bilang saya minta maaf karena saya digituin dulu sama mama, sama opung aku bilang. Opung dulu gituin mama. Jadi mama itu ke-trigger, Bang. Lihat wajahmu gitu ya kalau Abang udah mulai menotot atau apa sih mama? Kalau udah kayak gitu ya, diajak makan berani nanya kayak gitu kan. Jadi saya harus ngomong sama dia, itu sangat nge-trigger mama, Bang. Abang mau lihat mama langsung bertanduk? Dia bilang, enggak. So can we walk it out? Bisa nggak kita sama-sama? Abang kalau mama panggil atau ini, wajahnya biasa aja. Jadi tone suara mama pun biasa aja, Bang. Jadi kita suka gini, kalau saya udah mulai ini, wajahnya dia gini, biasa Bang, biasa aja Bang, gitu. Terus ya Abang juga kayak gitu, kalau aku udah mulai, Abang, mama, biasa aja mama, biasa aja. Oke deh, jadi biasa aja kita ya, gitu ya, sama-sama biasa deh, gitu ya. Tapi yang saya sangat suka adalah always have a way. Nah, anakku yang kedua, tentu tidak bisa begitu. Kalau yang ini susah. Ya, dia bergerak dengan hatinya. Hatinya oke, semua oke. Hati tidak oke, tak ada satupun yang kau omongin bisa masuk. Jadi saya harus mematikan dia oke dulu nih. Oke dulu, hatinya tenang, baru kita di situ, wah, masukin semuanya, nangkep. Setelah itu, baru berikutnya. Jadi memang benar ya, Tim ya. Kadang-kadang kita suka pikir karena kita begitu dibesarkannya. Nah, I'm so happy kalau kamu bisa lihat, mereka juga manusia loh. Bukan saya aja yang manusia. Mohon maaf nih ya, bukan mama aja, kan? Kita juga manusia. Kan kadang-kadang kalau mama itu pasti cara berpikirnya gini, kurang ajar anak gue tidak menghormati gue. Kamu tuh gak respect, kamu tuh gak appreciate mama. Terus sedangkan terus lagi duduk mikir, gue sendiri kagak respect mereka loh. Gue sendiri juga gak appreciate mereka, men. Gitu kan maksudnya. Aduh, sorry, ini jadi ketawa sendiri. Tapi thank you banget. Oh, terus satu lagi ya, Kak. Aku tadi bersyukur banget ya ketika tadi ada dibilang kalau biblical parenting itu jangan membuat anakmu marah, kan gitu. Jangan membangkitkan amarah. Tapi sebenarnya aku pribadi melihat ya, ada mungkin beberapa orang tua yang mama-mama gitu, karena dulu kecil
gemes banget, banyak dimarah-marah sama mamahnya ya. Jadi akhirnya permisif kan sama mamahnya, jangan bikin anaknya marah. Anak nangis saja nggak boleh gitu loh. Saya kalau lihat, mohon maaf nih, mertua saya aja gitu. Anak saya nangis tuh udah langsung kayak, jangan sampai nangis. Gue pikir, mah, nggak apa-apa kali, mah. Nggak apa-apa loh, mah. Nangis tuh bagus, mah. Gitu. Kayak, nggak boleh nangis. Jangan kasih nangis. Kasih apa? Handphone apa? Semua dikasih. Gitu. Itu juga sebenarnya salah ya, Kak Dame ya. Gitu. Untuk memberi, akhirnya nggak ada boundaries-nya. Aku ini tanya juga. Mungkin kalau bahasanya itu kan amarah ya. Kalau Inggrisnya itu kan dia bilang exasperate gitu loh. Jadi lebih bukan jangan sampai anak marah, bukan begitu juga. Ya anak harus marah, kalau enggak kan bukan manusia juga kalau anak nggak bisa marah ya. Kan dia harus bisa mengungkapkan semuanya. Tapi kalau aku bilang kayak kamu exasperate itu kayak gini, itu yang tinggal di dianya. Itu yang membuat dia jadi ingat lagi gitu, hal-hal yang kayak misalnya kamu dikecilkan, kamu dibanding-bandingkan, ya kan? Itu kan ninggal ke kita, itu kan kita marah sebenarnya digituin. Kan itu jadi membangkitkan amarah. Kalau bahasa Indonesia memang kan, ya memang katanya cuma itu. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris kan dia punya banyak kata, kan makanya dia bilang bukan don't make your children angry kan? Bukan itu yang dia bilang, kan exasperate, membuat mereka kayak bahkan itu di atas frustasi, exasperate gitu loh. Kayak kamu udah bener-bener kayak putus asa, di atas putus asa gitu loh, exasperate. Yang itu tinggal. Kamu marah, kamu lupa loh. Bukan kamu selalu ingat kok kalau kamu marah. Ya, ini yang tinggal di anakmu. Hal-hal yang berulang-ulang, yang tinggal di anakmu, yang sampai besar dia bisa bawa. Jadi hati-hati dengan itu. Lihat, karena kan setiap anak beda. Kalau dengan seperti anakku ya Kia dan Deo itu beda. Kia apa yang membuat dia sangat exasperate itu adalah kalau aku itu dia merasa aku itu kayak karena aku nggak usah ngomong sama dia itu high achiever banget. Kumon dia yang mau, dia naik level kemarin, dia bilang mama dari Miss Esther bilang dari 20 aku benar 18. Ya, that's good bang, 18 oke dong, gitu kan ya. Kenapa 18 ya mama ya? Bah, aku bilang dia lebih ngeri dari gue. Gue biasanya, gue sih begitu juga. Aku nggak pernah ngomong sama dia. Waduh, nurun dari aku gitu kan. Tapi yang aku merasa adalah kayak gini. Kalau itu Kia, lah adiknya beda lagi. Adiknya belas nggak peduli. PR beres, bodoh amat. Kalau nggak dibilangin sama mama, penting ya. Begitu penting itu mama. Oh penting. Oh ya udah aku kerjain gitu. Kalau Kia kita ngomong, bang, kalau kayak gini, mama nggak usah marah. Adiknya, kenapa mama? Mama, ini kenapa? Kayak, I'm okay. Asal jangan tentang makanan. Nah, kalau makanan dia marah. Saya lapar, tidak ada makanan, I'm very angry. Saya makan, nggak ada salak, kesenangan saya akan marah sekali. Itu dia ingat. Mama, you never provide this food for me. Never, always, itu the word-nya dia. Kalau hubungannya dengan makanan. Ya, jadi, yang bagi saya adalah gini, know your child. Tahu anakmu. Anak yang ini tuh butuhnya apa? Itu jalannya dia. Cari tahu bagaimana memenuhi anak itu. Ketika dia nanti umurnya semakin dewasa, jalannya pun akan berbeda juga. Cari caranya. Bagaimana memenuhi kebutuhannya itu. Jadi orang tua, jadi mama, nggak ada yang namanya status quo. Caranya begini terus, nggak ada. Saya percaya Kia makin dewasa, cara dia pun berbeda. Dan itu saya harus bisa membantu dia di sana. So, I think itu yang membuat kita excited jadi parents. Tidak ada kata yang sama. Different. Disesuaikan dengan kebutuhan anak. Disesuaikan dengan bagaimana dia berkembang nantinya. Karena kan lingkungannya dia berbeda terus. Yeah. Thank you, Kak Dame. Parenting is an adventure. Yes, that's the word. Thank you, Sis Dame. Ini ada lagi yang mau sharing atau Q&A, silakan, Hani. Boleh aku. Ya, hai Hani. Halo Kak Dame. Thank you ya, Ci Christine. Thank you Kak Dame, thank you so much for the lesson. Aku tertusuk-tusuk. Apa namanya? Tadi waktu Kak Dame bilang tentang mama siluman, itu aku berasa banget. Jadi aku itu ada beberapa bagian aku tuh sangat permisif. Mama boleh nggak es krim? Boleh.
Mama mau chip nggak? Boleh. Mama lagi mau makan bakmi aja, nggak mau makan nasi? Boleh gitu kan. Oke gitu. Nah, tapi aku menemukan ternyata dalam satu sisi kalau udah masuk tentang education, kan, oh ya anak aku satu, perempuan umurnya tahun ini 6 tahun. Jadi tahun ini dia akan masuk SD, sekarang masih TKB. Nah, jadi kan sebenarnya kalau anak TK kan sejak aku berasa nih, wah ini aku dia TK aja tuh aku kayaknya udah mulai, kayak aku mungkin tipe mama yang pengen anaknya secara akademik bagus gitu kali ya, kayaknya sih. Nah, jadi mesti ngaku dosa juga. Nah, apa namanya, jadi kan kalau dia kan sekarang lagi suruh latihan baca, segala macam, jadi kan baru yang kayak gitu kan, bagi yang gampang-gampang, itu kayak males-malesan. Besok deh mama, terus disuruh nulis 1 halaman buku kotak-kotak 3 baris aja ya mama gitu kan. Terus jadi aku tuh berasa aku gampang ke-trigger gitu, karena aku gampang ke-trigger kalau aku berasa ini anak nggak mau giving the best. Terus udah gitu yang paling bikin trigger aku dia ini apa namanya kan latihan piano kan, ngeles piano nih. Kalau lagi ngeles piano aku temenin dia ya, mama ngantuk kayak begitu, ngantuk, mama tisu gitu kan, matanya dibasahin, terus aku marah banget. Aku mendapati ternyata aku tuh marah gitu, karena aku berasa you are not giving your best ya, mama. Terus dia kalau aku marah, dia kayak mulai kayak dia berasa sih, oh mama marah gitu. Tapi dia juga cannot help it karena dia sendiri kayaknya juga mungkin belum ngerti gitu ya. Nah, tapi satu hal, jadi yang aku pengen tanyain ke Kak Dame, gimana ya? Tapi oh ya satu hal sebelumnya dulu, thank you banget tadi diingetin tentang biblical parenting. Itu iya ya, untuk kita bisa jadi mama yang nggak siluman, kadang ini permisif, kadang jadi kayak tiger mom. Aku grateful banget tadi Kak Dame ingetin kita harus benar-benar menanamkan. Aku juga berasa aku nggak gitu konsisten untuk menanamkan firman Tuhan itu ke anak aku gitu. Kadang aku lebih mengandalkan sekolah minggu aja gitu kan. Dan aku tapi satu hal yang aku juga mau share tentang sekolah minggu ya, I'm so grateful ya. Jadi ternyata sekolah minggu itu memang benar juga sih bisa bantu. Jadi kayak anak aku tiba-tiba kan minggu lalu tuh topiknya tentang thankful. Nah, tiba-tiba dia gitu ya, hari ini tadi kan aku bikin, kan lagi nggak ada Mbak nih, aku bikinin dia makanan yang simpel aja, tim telur gitu ya, tapi emang dia suka kan. Terus dia bisa ngomong gini, Mami, I'm thankful for this porridge egg, katanya gitu. So sweet. Terus aku berasa, aduh Tuhan, jadi diingetin lagi, iya ya Tuhan, aduh bener nih, maksudnya untuk anak tuh bisa apa ya, kita karena kita kan pengen anak kita tumbuhnya besar itu kan bener gitu kan. Ternyata memang iya harus ini ya based on firman Tuhan. Dan tadi Kak Dame ingetin lagi, aku benar-benar ya ini harus bertobat juga ya. Untuk aku benar-benar bisa lebih konsisten lagi sharing Devo sama anak aku. Iya, thank you banget. Ya paling questionnya aku hari ini adalah gimana ya Kak Dame bantu anak itu untuk mereka tuh bisa bring the best, mereka tuh bisa give the best effort gitu. Sebenarnya itu sih ya kadang hati seorang mama itu, ya udah deh nggak apa-apa, you don't have to be the first at your class gitu kan, but I want to see your effort gitu. Cuma kadang aku berasa bocah ini kayak gitu, aduh gue wanna see your effort nomor 1 ya gitu. Gitu kan, I want you to give the best gitu. This is my best mama. Nomor 1 maksudnya, nomor 1 itu the best, bukan nomor 5 gitu ya. Mungkin yang harus pertama kali yang kamu harus pastikan adalah the best menurut kamu dan the best menurut dia itu apa. Oke, what is the concept of the best? Kadang-kadang itu yang kita bilang tadi kan menurut jalannya, bukan jalannya orang tua. Dari umurnya dia, the best itu apa? Kamu tanya dulu. Nah, kadang-kadang kita minta mereka melakukan sesuatu, itu sesuatu yang mereka nggak suka sebenarnya. Mereka nggak mau. Tapi kamu nggak mau, kamu expect dia, udah bagus mama mau. Gitu ya. Nah, kayak kalau saya sih, saya percaya gini, saya banyak sekali harus menggigit lidah saya. Karena saya punya ekspektasi banyak sekali, saya harus gigit lidah saya. Gigit aja lidahmu, Meh, daripada kamu ngerusak anakmu. Ya, jadi kayak misalnya dia presentasi nih, Kia tuh udah presentasi.
ya udah siapin semuanya ya. Terus aku tahu, Bang, yakin Bang, itu kayaknya bisa ditambahin ini deh. Kayaknya itu bisa dibuatnya begini deh, Bang. Aduh, Mama tuh guru, jangan bikin malu, Bang, gitu kan. Harusnya bisa begini. Terus dia bilang, Mama, this is my best. Oke. Terus saya pergi keluar. Saya balik lagi. Oke, Bang. Show. Up to you. Go ahead, Nak. Apa saja, Nak, yang menurut kamu the best, ini yang memang kamu mau kasih. Dan memang iya, dia dari situ dia naik sendiri. Amin. Dia dari sendiri. Tapi saya juga kasih, do you think this is the best, Bang? Sekali lagi, tone suara saya harus perhatikan, karena yang ini rada beda. Ya, saya harus perhatikan dan tanya dia. Dia bilang, enggak sih Mama, harusnya bisa seperti ini. Oke, next bisa kita perbaiki. Ya, kayak kemarin itu gara-gara tone suara saya, kita bikin deal. Nanti hari Senin, untuk semua online-nya dia, karena saya udah nggak bantu dia lagi ya, sama dia udah kelas 4 SD, jadi dia udah bisa sendiri. Saya bilang, Abang, is it okay? Pas makan siang Mama tanya, kamu udah selesai, Nak? Gitu. Abang udah selesai? Iya, tapi tone suaranya jangan gini, Abang udah selesai belum? Ini udah. Nah, itu stressing me, Mama. Kamu buat saya depressed. I am so depressed. Depressed, Bo. Depressed 10 tahun. Saya langsung, oke, change my tone. Oke, husah. Senin ya, Bang. Deal? Deal. Jadi Senin ini saya harus bilang sama dia, Abang oke enggak? Jadi kalau sama anak saya yang ini harus begitu. Kalau sama anak saya yang kedua itu, oh beda. Saya langsung bikin tulisan aja. Dek, this is the thing that we need to do. Are you deal with that? Terus dia baca, oke, fine. Kalau diingetin, dia oke. Sekali lagi, kalau ada hal-hal tertentu aja, dia tidak sesensitif. Abangnya dia sangat secure orangnya. Very secure. Abangnya ini banyak sekali yang harus banyak saya latih. Jadi, kalau mungkin pertanyaannya the best itu adalah, what is the best for Mama Hani itu apa? And what is the best for your daughter-nya? Gitu loh. The best-nya untuk dia itu apa? Dan lihat juga, kadang-kadang kita bilang, harusnya bisa begini. Ya, kadang-kadang kita pikir, harusnya, iya harusnya bagi kita, bagi dia enggak. Wait, ada kalanya harus menunggu. Oke, thank you Sis Dame. Ada satu lagi yang mau bertanya, kita persilakan. Oish, ini Ibu Maya masih harus bertanya, Bu. Anaknya udah gede loh, Bu. Bertanya boleh, sharing juga dipersilakan. Iya, Dame. Thank you so much for the lesson ya. Aku cuma merasa, I wish kamu mengajar lesson ini 20 tahun yang lalu. Kayak, apa ya, maksudnya, saya udah terlambat 20 tahunan gitu ya untuk mendengarkan lesson ini, dan ini lesson yang sangat bagus sekali. Saya cuma merasa bahwa ladies di sini sangat beruntung sekali bisa belajar dari Dame hari ini. Apalagi dari contoh-contohan yang tadi ya, waktu dengerin contohan yang di Alkitab ya, Nabi Eli untuk Ishak dan istrinya gitu ya. Saya cuma merasa bahwa wow, saya nggak mau punya anak-anak yang saya salah asuh. Walaupun anak-anak saya udah besar ya gitu, tapi tetap ada penyesalan-penyesalan karena banyak hal yang saya lakukan salah. Karena kan kalau tadi Alkitab bilang sesuai dengan masing-masing jalan anak masing-masing gitu ya. Tapi karena ketidaktahuan saya banyak menjadi orang tua yang ala saya. Ya, kayak anak saya yang kedua ternyata seperti Kia ya. Sensitif terhadap suara, orangnya sangat banyak feeling, ya. Tapi dia bukan Kia yang bisa menyampaikan perasaannya. Dia adalah orang yang diam. Dia takut, dia mungkin nggak suka, dia diam. Akibatnya apa? Saya nggak tahu dan banyak terlambat. Saya baru ngeh pada waktu dia remaja dan mulai memberontak. Dan itu buat saya adalah, saya bersyukur bahwa ada pemberontakan pada waktu dia remaja. At least kami bisa memperbaiki hubungan kami berdua gitu ya. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita selesaikan gitu. Cuman benar-benar hari ini pun saya ngerasa tertusuk banget gitu, Dame. Maksudnya saya nggak tahu saya masih ada kesalahan-kesalahan di bagian mana. Karena anak-anak saya udah besar, mereka kebetulan nggak tinggal di
di Jakarta, nggak tinggal di Indonesia gitu ya. Saya kayak belum punya waktu untuk duduk dan ngobrol tentang masa lalu mereka gitu. Tapi tadi yang saya lakukan adalah saya langsung WhatsApp mereka dan saya bilang, hey, maybe I am really sorry kalau mama pada waktu membesarkan kamu, mama ada salah, I hurt you or in any way. Saya jadi lakukan itu, Matthew, I am so sorry. Karena buat saya ini adalah kayak teguran gitu ya. Thank you banget, Dame. Pertanyaan saya ada pertanyaan dong. Nah, buat ibu-ibu seusia saya yang anak-anaknya udah dewasa, of course kita pasti melakukan banyak kesalahan, ya. Dan pada waktu kita sekarang kan belajar nih dari Dame gitu ya. Tapi kan ini udah pas. What should we do, Dame, untuk memperbaiki hubungan ini dan untuk supaya anak-anak kita juga nggak ada kepahitan atau mereka melakukan hal-hal yang mungkin nggak benar karena salah orang tua nih, salah parenting dari orang tua. Itu aja. Thank you so much. Kalau aku sih yang enaknya dengan Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, ada kasih karunia ya. Nggak ada yang sempurna. Ya, Kia juga nggak pernah mau cerita dulunya. Kita tahu dia bukan orang yang bisa cerita. Saya sama John itu benar-benar memastikan dia harus bicara. Umur 4 tahun dia suruh ganti bapak, saking dia udah frustasinya dengan John. John itu suaranya tinggi waktu itu. Dan dia bilang, Mama boleh nggak papa diganti aja. Itu umur 4 tahun. Papa ganti aja Mama, katanya gitu. Saya bilang sama John, you better watch out. Kalau anakmu berani keluarkan itu datang dari hatinya. Ya, you better watch out. Dia ambil waktu banget dengan Kia dan itu benar-benar mengembalikan lagi. Ya, untuk dia kita pokoknya gini, it's okay Bang, separah apapun. Kia bilang sama saya, Mama kalau saya tertekan karena saya nggak mau lihat Mama sedih. Lihat Mama kasih ekspektasi ke saya nggak ikutkan, terus nanti saya sedih-sedih banget Mama, jadinya saya bohong. Dia bisa seperti itu. Itu juga karena memang kita buka, ya. Itu kesempatannya buat kita yang masih ibu-ibunya masih muda-muda ya. Anak kita tuh harus berani bicara. Salah pun tak apa-apa. Nah, tapi itu berarti kita juga harus berani bicara kepada mereka kesalahan kita apa. Nah, itu side point ya. Tapi saya juga merasa gini, nggak ada kata terlambat. Tidak ada, mau anakmu umur berapa, mau anakmu sekarang sudah menikah, mau anakmu sekarang sudah punya anak lagi, seperti itu ya, kamu udah punya cucu, tidak ada kata terlambat. Kenapa? Kita tetap bisa bawa firman, kan kita datang dengan vulnerable. Kamu datang bilang kayak tadi, Mai, aku sangat terharu loh. Itu kamu bilang, I'm so sorry ya, Matt, aku sorry ya, Medilnya, kalau aku banyak yang, Mama tuh banyak buat kesalahan. Kalau saya jadi Medilin, saya akan bilang, wah, Ma, I don't even remember apa yang Mama lakukan, karena kalau di dalam Tuhan itu selalu ada pengampunan. Apalagi kalau anak kita pun di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi sangat susah itu adalah begini, kalau kita mau berubah, tapi kita sendiri tidak di dalam Tuhan, karena mendidik harus di dalam ajaran dan nasihat firman. Makanya saya sangat encourage buat semua yang ada di sini. Kita nggak bisa expect anak kita mau memperbaiki hubungan kita di dalam Tuhan dengan anak kita kalau kita sendiri tidak mau di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau aku bilang dengan kamu, Mai, gak ada. Yang harus bisa dilakukan adalah duduk dengan anak dan bicara. Kalau kita memang harus minta maaf, go ahead, say sorry. Kalau ada anak yang kita juga harus terbuka dengan anak kita, hal-hal yang membuat kita juga sakit. Aku selalu open dengan Kia, because Ali itu kayak seperti aku bilang, wajahmu itu loh banget trigger Mama. Itu nge-trigger Mama lah, dia bisa sakit hati, masa aku nggak bisa sakit hati? It goes mutual kan, jadi dia juga harus bisa respect kayak gitu. Jadi saya merasa kita pun bisa, sampai dewasa pun bisa, makanya sangat itu tapi gini, sangat berubah dan nggak pernah berhenti sampai anak kita, sampai kita dipanggil Tuhan. Selalu kita itu membantu anak kita jalannya. Mungkin dulu kita pegang, terus kita gendong, terus kita jalan. Kadang-kadang kita di belakangnya. Sekarang kita di belakang, tapi mungkin belakang dekat gini, tapi rada jauh. Tapi kan tetap di dalam jalannya dia. Kan? Jadi nggak ada kata terlambat, Mai. I don't believe ada kata terlambat untuk kita mau memperbaiki hubungan kita dengan anak kita selama kita mau diperbaiki di dalam Tuhan. Amin. Aku merasa kemarin itu kemarin Jordan itu dia khotbah ya di Depok ya, dan dia cerita, dia bilang begini, tidak ada satu hubungan pun saya percaya ketika Mama dan Papa saya dipulihkan pernikahan mereka, tidak ada satupun hubungan yang tidak bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Dan aku percaya kalau kita di dalam Tuhan, mau anak kita umur berapapun, kita bisa dipulihkan hubungannya. Asal kita di dalam Tuhan, kita mau
Nah, Amin. dia bilang, anak kita gimana? Mereka anak kita belum di dalam Tuhan. Mungkin daripada kamu lihat anakmu, kamu dulu aja di dalam Tuhannya. Nah, baru anak kita. Gitu. Ya kayak di pesawat kan gitu kan, Mike? Kan kalau data ininya kan kamu dulu, bukan anakmu dulu kan? Kamu dulu kan yang harus. Baru kasih ke anak. Gitu. Thank you so much. Dulu. Berarti kita harus mulai dulu ya, Sis Dame ya. Yoi. Bagi yang sudah terinspirasi dan mau memulai untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa menjalankan biblical parenting, kita bisa memperkenalkan personil-personil di dalam Ladies Bible Talk yang bisa membantu kita. Please approach individu ini. Boleh multimedia menampilkan bagi yang tertarik untuk punya pertanyaan atau mau lebih dalam lagi mengenal firman melalui personal Bible study, silakan hubungin ini. Di screenshot ya, sister. Di keep. Kasih tanda star. Biar lain Keren. gampang. Oke. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa Ladies Bible Talk berikutnya adalah 25 Juni yang akan bicara adalah Ria Warna. Beliau ini adalah mantan personil band Warna yang sangat terkenal. Sudah menelurkan begitu banyak album, tapi dia memilih untuk melayani Tuhan. Dia akan mengajarkan kita bagaimana sih punya komunikasi yang dinamis dengan pasangan kita. So looking forward ya untuk bisa bertemu dan belajar lagi di tanggal 25 Juni pada jam yang sama yaitu jam 3 ya. Oke, dan ada satu hal yang menarik perhatian saya melihat ada partisipan yang berada di ranjang rumah sakit. Yuliana. Siapa? Yuliana. Ini Yuliana lagi nemenin orang sakit atau sendiri sakit? Masih mute, Yul. Yuliana. Halo. Yuliana, kamu masih mute. Halo. Suaranya kecil banget, boleh dikencengin sedikit? Halo. Bisa diperbesar volumenya? Iya, sudah. Kamu lagi sakit, Yuliana? Iya, aku lagi di rumah sakit hari ini, tapi boleh keluar. Wow, oke. Bagi semua yang masih ada di sini, please keep Yuliana di dalam doa kita ya, supaya dia cepat sembuh atas segala sakit penyakitnya dan bisa bergabung pada LBT berikutnya dengan keadaan yang jauh lebih sehat ya, dan bisa menjadi mami juga yang luar biasa ya. Looking forward ya, we'll pray for you Yuliana. Yuk. Oke. Pengumuman untuk pemenang yaitu Natalia. Jangan lupa ya bergabung di grup WhatsApp Ladies Bible Talk Guest melalui barcode berikut. Multimedia silakan. Oke. Di screenshot ya kalau yang ikut melalui smartphone. Oke, kita akan tutup dengan doa, tapi sebelum kita doa, kita semua tolong boleh nyalakan kameranya, kita akan berfoto bersama. Oke, yang akan memberikan komando fotonya siapa nih? 3, 2, Oke. Siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Tunggu gayanya ya. Ada halaman kedua soalnya. Thank you. Oke. Yuk, satu lagi ya. Halaman kedua nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Silakan untuk Sis Hana bisa pimpin kita di dalam doa penutup. Oke.
Ayo sister, kita satukan hati untuk doa ya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini it's a blessing Tuhan, kita semua bisa berkumpul ya Tuhan, bahkan sampai kita bisa 50 sister lebih Tuhan bisa berkumpul bersama via Zoom ini ya Tuhan. Sungguh blessing ya Tuhan, dalam pandemi ini kita masih ada ruang ya Bapak untuk kita bisa sama-sama belajar firman-Mu Tuhan, sama-sama belajar untuk bisa jadi orang tua yang berkenan di mata-Mu ya Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan buat Sis Dame yang mau sharing Tuhan ke kita, bagaimana sih kita bisa menjadi parents ya Tuhan yang benar di mata-Mu ya Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Lembutkan hati setiap kami ya Tuhan, supaya tiap-tiap kami Tuhan mau menjadi fokusnya menjadi benar di mata-Mu ya Tuhan, bukan menuntut anak ataupun menuntut suami kami terlebih dahulu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk sebagai ibu, sebagai istri, untuk punya hati yang lembut, yang selalu mau diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak buat hari ini. Sebentar lagi kita akan selesai acaranya ya Bapak. Tuhan berkati supaya kita nanti bulan depan bisa ketemu lagi, sama-sama belajar bersama ya Tuhan, belajar firman-Mu sama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya yang masih bisa fellowship, silakan. Thank you Thank ya. you. Thank you. Have fun. Thank you Sis Dame. Thank you Kak Thank you semua yang datang. Semuanya. Thank you Thank you Sis Kak Dame. Dame. Sama-sama. Semuanya. Hopefully ya bisa membantu Ya. semua.